apel dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, SMP Negeri 1 Kapongan segera dimulai. Persiapan masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan saya terima dari tempat. Siap. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada Lapor apel daerah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023. Siap, laksanakan. Lanjutkan. menyanyikan Indonesia. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf TU, karyawan dan seluruh siswa yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan siswa sekalian yang berbahagia, pertama saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95. Semoga semangat dari Sumpah Pemuda itu tetap menggelora dalam dada kita semua. Amin, Allahumma amin. Siswa sekalian, kalian itu sebagai generasi muda ya, generasi muda merupakan aset bangsa. 10 tahun atau 15 tahun ke depan, kalian pasti akan menggantikan Bapak Ibu yang berdiri di depan ini ya. Mau tidak mau, Bapak Ibu yang ada di depan ini mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi beliau akan mundur pensiun ya. Dan kalian yang harus menggantikan. Ya. Sumpah Pemuda memberikan pelajaran kepada kita bahwa para pemuda itu telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Sejarah mencatat ya, sejak zaman perjuangan sampai di era reformasi katanya sekarang, pemuda itu selalu berada di garis terdepan untuk membela bangsa dan negara. Sumpah Pemuda memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya persatuan. Bangsa Indonesia sudah pernah mengalami 360 tahun, 350 tahun jadi dijajah oleh Belanda. 3,5 tahun dijajah oleh Jepang dan lain-lain. Artinya kenapa kita bisa dijajah? Karena kita tidak bersatu. Akhirnya para pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 ya mengadakan kongres dan lahirlah apa yang kalian baca tadi, yaitu Sumpah Pemuda. Kembali kepada kalian, kalian itu harus mempersiapkan diri menggantikan kami. Mau tidak mau ya, harus belajar. Ya, tidak bisa kalian menggantikan kami tanpa belajar. Ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemuda itu ya, pemuda maksudnya. Yang pertama itu ilmu pengetahuan, yang kedua itu karakter ya. Kalau kedua-duanya tidak kalian miliki, maka kalian itu disebut dengan ujuduhu ka'adamihi katanya ya. Kalian itu bukan siapa-siapa, tidak penting jadinya ya. Jadi dua-duanya harus kalian miliki, yaitu karakter dan ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan harus belajar. Cari sebanyak-banyaknya ilmu, ya. Kalau orang kaya, ya kalau orang kaya itu semakin banyak hartanya, maka orang itu harus menjaga hartanya. Tapi kalau orang pinter, banyak ilmunya, maka ilmunya yang akan menjaga kalian. Itu ya. Ya, Imam Syafi'i pernah menyampaikan begini, jika kita tidak bisa menahan lelahnya belajar, ya, jadi kamu tidak mau belajar, tidak capek-capek dan sebagainya, maka konsekuensinya kalian harus menerima hinanya menjadi orang bodoh, ya, hina jadi orang bodoh itu ya. Jadilah orang pinter ya, walaupun kecil, saya kecil, tidak apa-apa, tapi otaknya yang luar biasa, begitu ya. Teruslah belajar, mempersiapkan diri, menggantikan kami-kami yang akan sebentar lagi, mungkin 10-20 tahun lagi akan mundur, ya. Kalau katanya juga ya, kalau kita ingin meraih sesuatu itu harus dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin dunia, dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat juga sama. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Pak, tidak saya ingin kedua-duanya sama ya. Ketika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya anak-anak. Sekali lagi, mudah-mudahan semangat dari Sumpah Pemuda itu tetap menggelora dalam jiwa kita, di dalam dada kita, memberikan dampak yang positif. Jangan sampai sejarah kelam bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun tidak terulang lagi. Itu tergantung pada kalian. Kalian mau dijajah lagi, monggo ya. Carilah orang yang malas saja ya. Atau kalian belajar bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.